Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih. Saya di sini Juan Yeskiel Parusip dengan CP215. Di sini saya akan menjelaskan kriteria bisnis dan gap analisis IKEA Indonesia. Baik. Oke, yang melatar belakangi gap atau kriteria bisnis ini memang dalam dunia bisnis yang selalu berubah, perusahaan perlu memahami kinerja mereka dan sejauh mana mereka mencapai tujuannya. Lingkungan bisnis saat ini penuh tantangan, seperti perubahan teknologi yang begitu cepat, tuntutan pelanggan yang bervariasi, persaingan yang ketat, dan perubahan regulasi yang semuanya dapat mempengaruhi arah dan kesehatan bisnis ke depan. Untuk menghadapi tantangan ini, si IKEA Indonesia perlu mencari secara rutin, menilai kinerjanya menggunakan alat analisis seperti analisis kesenjangan dan mengevaluasi posisi mereka di pasar. IKEA dapat menemukan area yang perlu diperbaiki seperti aplikasi dan layanan pelanggan. Pendekatan ini membantu IKEA tetap fokus pada tujuannya dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna yang terus berubah dari zaman ke zaman. Dengan cara ini, IKEA dapat mempertahankan daya saing di industri retail, khususnya furnitur dan interior, serta mengatasi tantangan pasar yang semakin kompleks. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori daripada kriteria bisnis ini. Mengapa dan bagaimana? Menurut Hammer dan Champy, proses bisnis adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang berguna bagi pelanggan. Di sini, gap analisis berperan sebagai metode untuk mengukur kesenjangan antara kinerja dan harapan pelanggan. Jika skor kinerja atau persepsi lebih tinggi dari harapan, maka gap positif menunjukkan kepuasan pelanggan. Namun sebaliknya, jika harapan lebih tinggi dari kinerja, maka gap negatifnya menunjukkan ketidakpuasan. Semakin besar gap negatif, semakin besar pula ketidakpuasan. Analisis gap ini memang penting untuk mengukur kepuasan pelanggan dan mempengaruhi perkembangan perusahaan. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa kriterianya. Yang pertama itu ada visi dan misi, kemudian kualitas produk, kemudian keberlanjutan, kemudian inovasinya, dan ketepatan pasarnya, harga yang kompetitifnya, distribusinya, hubungan dan pemangku kepentingannya bagaimana, ketepatan pasarnya, kepatuhan regulasinya, respons sosial korporasinya atau yang kita kenal CSR, dan efisiensi operasionalnya. Seperti sebagai contoh, visi misi dari IKEA ini memang untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan jangka panjang dan nilai-nilai inti perusahaan yang dilakukannya, maka bisa bertahan lama dengan tantangan global saat ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gap analisis metode menggunakan PES analysis. PES analysis itu merupakan singkatan dari Political, Economy, Social, and Technological. Oke, yang pertama itu ada Political. Di IKEA, peraturan industri hosting. Nah, perubahan dalam peraturan pemerintah terkait industri hosting ini membuat IKEA beroperasi dan memberikan layanannya nih. Kemudian, kedua itu kebijakan privasi datanya. Kebijakan terkait privasi data dan persyaratan penyimpanan data pengguna dapat mempengaruhi persyaratan hosting. Dan yang kedua adalah Economical. Nah, fluktuasi ekonomi. Nah, turun naiknya ekonomi dan perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya infrastruktur dan perangkat teknologi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan hosting. Kemudian yang kedua itu daya beli pelanggannya. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi seseorang atau pelanggan untuk membeli hosting. Nah, kemudian yang ketiga adalah sosial. Tren bisnis online. Pertumbuhan bisnis online dan era digitalisasi pada masyarakat Indonesia dapat mempengaruhi permintaan layanan hosting. Nah, yang poin kedua yaitu kesadaran privasinya. Kesadaran masyarakat pada privasi meningkat dan akan mempengaruhi pemilihan penyedia hosting yang memiliki keamanan data yang terbaik. Jadi cenderung masyarakat memilih penyedia hosting yang keamanannya terjamin. Kemudian yang keempat adalah technological. Teknologi hosting terbaru. Kemajuan teknologi hosting terbaru seperti cloud hosting dapat mempengaruhi IKEA Indonesia untuk menyediakan layanan dan menjaga keunggulan persaingan. Yang kedua, keamanan teknologinya. Perubahan dalam teknologi, keamanan cyber, dan serangan cyber dapat mempengaruhi langkah-langkah keamanan yang harus diambil IKEA ke depan. Oke, yang menjadi kesimpulan dari presentasi kali ini terkait gap atau kriteria bisnis, analisis ini menegaskan bahwa untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar Indonesia yang begitu dinamis, IKEA perlu mengimplementasikan pendekatan evaluasi kinerja yang komprehensif. Melalui analisis kesenjangan gap analisis, IKEA dapat secara sistematis mengevaluasi kinerjanya dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, seperti optimasi aplikasi mobile dan peningkatan proses layanan pelanggan lebih lagi. Nah, selain itu, penerapan analisis gap PES tadi membantu IKEA memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional dan strategi bisnis, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, pemahaman ini
IKEA dapat merumuskan nih strateginya agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Hal ini penting karena meningkatkan daya saing IKEA di isu retail, khususnya furnitur dan interior, terutama di tengah persaingan semakin ketat dan tuntutan konsumen yang terus berubah. Maka kita bisa lihat di saat ini IKEA sangat mendominasi di pasar Indonesia karena memang menerapkan gap dan kriteria bisnis yang saya jelaskan tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.